Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita diberi kesehatan, kita boleh bangun dan menghirup udara pagi yang cerah kembali. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ketika kami bangun, kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan membawa diri kami untuk bersyukur dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon, sapalah kami agar kebenaran firman ini boleh membawa hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, penglihatan akan Tuhan yang mulia akan membuat kita melihat gambaran yang sesungguhnya tentang dosa dan diri kita. Sebaliknya, penglihatan akan Tuhan yang tidak jelas akan mengakibatkan rendahnya keprihatinan kita akan dosa dan membuat kita meninggikan diri dan merasa cukup baik. Yesaya mungkin telah merasa puas dengan kekudusan hidupnya, sampai kemudian Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaan yang tidak mampu digambarkan. Perjumpaan Yesaya dengan Tuhan yang kudus membuat seketika itu juga ia bertelut karena menyadari ketidakkudusan dirinya dan keberdosaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidaklah mungkin orang menyembah Tuhan dan tetap tidak mengalami perubahan. Indikasi yang terbaik, apakah kita menyembah Tuhan, adalah terjadinya perubahan sikap hati kita? Apakah kita sudah begitu terbiasa memandang dunia yang berdosa sehingga kita merasa baik-baik saja menjalani kehidupan yang tidak kudus? Apakah kita sudah begitu tenggelam jauh dari standar Tuhan sehingga jika ada seseorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menganggapnya sebagai orang super rohani? Jika kita hanya membandingkan kekudusan hidup kita dengan mereka yang hidup di sekitar kita, kita akan tertipu dengan menganggap hidup kita sudah benar. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus, satu-satunya respon kita pasti kita juga berkata seperti Yesaya, celakalah aku. Kita tidak akan melihat orang-orang di sekitar kita menjadi percaya kepada Yesus hingga mereka menyadari adanya perbedaan yang jelas antara kita dengan orang-orang dunia. Tuhan ingin kita hidup kudus karena Dia itu kudus. Ketika Tuhan berurusan dengan kita, maka hidup kita akan dibawa ke tingkat kesucian yang radikal, yang berbeda sepenuhnya dengan yang dihasilkan dunia. Dunia, termasuk mereka yang terdekat dengan kita, akan yakin bahwa kita sedang melayani Tuhan yang kudus dengan melihat hidup kita yang kudus. Mari dengan bersandar pada anugerah Allah kita mengejar kekudusan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh menjaga kekudusan hidup, baik dalam tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan, bahkan kesaksian hidup kami. Sebab Allah yang kami percaya dan Allah yang memanggil kami adalah kudus. Tuhan, mampukan kami dalam anugerah-Mu untuk hidup kudus senantiasa di hadapan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Dan semua itu memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.